Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMK Negeri 33 Jakarta Utara. Nah, di sini menyelenggarakan satu kegiatan seminar ya, sebenarnya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini ya, dan ini adalah patut diapresiasi karena ada upaya dari pihak sekolah untuk menurunkan ya angka kekerasan, paling tidak ya, atau menghilangkan pembulian di antara anak dengan anak, atau mungkin di lingkungan sekolah bisa saja guru terhadap anak, sesama anak, atau hal lainnya. Nah, ini kita akan bicarakan dalam seminar ini. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, ikuti terus. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Baik, anak-anakku sekalian ya, salam kenal. Kalau ibu guru mungkin kita pernah ketemu walaupun tidak ngobrol ya. Saya tadi sudah diperkenalkan adalah salah satu komisioner di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah, saya mendapatkan undangan untuk berbicara tentang bagaimana membangun sebenarnya sekolah yang bebas dari kekerasan ya, berbagai bentuk kekerasan. Nah, mungkin saya akan coba dulu untuk bicara panjang tentang darurat kekerasan sebenarnya di negeri ini yang terjadi di satuan pendidikan sebenarnya, dan melibatkan anak-anak kita juga. Next ya. Jadi saya akan memulai dari apa itu perundungan. Mungkin udah sering dengar ya adik-adik, bully atau perundungan udah pernah dengar? Apa sih bully dan perundungan itu? Kenapa? Ejekan. Oke, selain itu apa? Kekerasan. Baik, ada nggak yang mau maju? Sini, definisiin pakai bahasanya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ayo, udah kita tuh lagi ngungkapin pendapat aja gitu, nggak usah pakai salah benar. Ayo, siapa adik-adik yang bisa maju? Oke, sini. Kita beri aplaus dulu nih. Siapa namanya? Oke, tepuk tangan untuk temennya. Oke. Siapa namamu, Nak? Abdul Latif. Boleh nggak Pak pinjam ini biar mic-nya 2? Oke, Abdul Latif. Panggilannya? Oke. Apa ya, kamu mau pasti pernah ya mendengar kata bully, perundungan. Apa menurut kamu? Menurut saya, perundungan atau bullying itu adalah perilaku tidak pantas yang dilakukan seseorang kepada seseorang secara verbal, fisik, ataupun secara yang lain, yaitu kekerasan, entah ejekan atau yang pukulan lain, gitu ya, pukulan, atau ya, malah dipalak. Kamu tahu dipalak ya, tahu. Diperas ya. Oke, kalau kamu sendiri pernah nggak ngelihat menyaksikan orang dibully? Kalau untuk dibully, saya melihat. pernah lihat, okay, kayak yang diejek, terus kata-kata verbal. Terus waktu kamu ngelihat ada orang dibully, apa yang kamu lakukan? Kalau untuk yang ejekan, saya kayak ngasih tahu orang yang ngejek ini kayak, jangan gitu dong, ini kan apa sih namanya, jangan kayak gitulah pokoknya. Iya, Gak boleh saling ngejek sama lain, gitu ya. Diri kamu udah bener. Oke. Terus kalau jadi korban, pernah nggak jadi korban bully? Kalau untuk bully pernah. Pernah. Bullynya juga kata-kata, iya, verbal. Terus pada saat itu apa yang kamu lakukan? Saya lawan. Dilawan? Waktu dilawan, dia ngulang lagi nggak tuh pelaku? Ngulangin, cuman kayak jarang gitu, udah kayak udahlah nggak usah lah gitu. Udah lebih ngejauh dari saya. Oh gitu ya. Jadi karena kamu tidak diam ya, tapi ngelawan dia. Waktu ngelawan kamu bilang, saya nggak suka dibegituin atau gimana? Iya, saya pokoknya ngelawan. Oke. Ngelawan kayak
apaan sih ngata-ngatain kayak gitu emang. Oke, ya. Terus kalau pelaku nggak pernah jadi pelaku bully? Enggak, saya nggak tahu sih bilanginnya, tapi kalau menurut saya bercanda, tapi yang kalau dilihat pasti bully gitu. Apa yang dikatakan? Enggak, itu bercanda doang. Oh, bercanda aja. Ya. Oke. Tapi saya nggak sampai saya benci sama lo itu, enggak. Jadi tidak dengan agresif, tapi sebenarnya niatnya bercanda gitu. Oke ya. Terima kasih ya, nanti ya. Oke. Prinsipnya sebenarnya perbuatannya nggak nyenengin gitu kan. Kalau mau kira-kira kalau mau dibilang pokok dia tuh merendahkan, mempermalukan seseorang gitu, dan dilakukan bisa oleh seseorang seperti tadi Latif bilang, tapi bisa juga oleh sekelompok orang terhadap satu orang ya. Nah sekarang kalau kita kemudian melihat sebenarnya indikator, kan tadi Latif bilang gini ya, nggak tahu deh tuh bully apa enggak gitu kan. Nah kita lihat indikator terjadinya bully atau perundungan. Satu, perilakunya agresif. Agresif itu disertai kebencian, kemarahan. Ya, jadi misalnya ngeledek sambil jitak gitu. Jadi ada unsur di situ benci dan marah gitu ya, itu agresif namanya. Yang kedua adalah relasi kuasanya timpang. Ini bisa terjadi gini ya. Kakak senior kepada adik junior, guru kepada murid, karena kan ada relasi kuasa yang timpang. Bisa orang tua kepada anak, masa sih orang tua bully? Banyak loh, mungkin tidak disadari oleh orang tuanya sebagai bully. Contoh, membanding-bandingkan anak, itu sudah bully. Karena nggak ada satupun orang yang mau dibanding-bandingin. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua suka nggak keceplosan ngomong gini, kok kamu nggak kayak kakakmu ya? Oh iya katanya. Atau misalnya gini, oh kamu nggak kayak temennya mama ya, gitu kan? Nah itu membandingkan, dan rasa dibandingkan tuh sakit karena setiap orang kan unik, dan kita bisa jadi nggak bisa seperti dia gitu, karena kita bukan dia gitu, kita diri kita gitu, nggak bisa dibandingkan dengan orang lain. Nah ini kerap kali dialami oleh anak-anak dan orang tua tidak menyadari. Ketika ditanya, orang tuanya bilang gini, ibu pernah ngelakuin ini atau gimana gitu kan, ini kok ada anak-anak, kan dia cerita sama saya, waktu saya jadi guru, ibu berteman ya Bu Retno sama anak saya di media sosial. Oh iya Bu, kenapa Bu? Saya diblok loh sama anak saya di media sosial. Saya bingung kan, emang kenapa Bu gitu? Nggak tahu Bu, coba nanti ibu tanyainnya sama anaknya. Terus satu hari saya tanya sama anaknya itu sebel sama ibunya gitu. Dia bilang begini, si anak ini ngomong begini, nih ya Bu ya, kan saya suka bercandaan di media sosial. Tahu-tahu ibu saya tuh bilang begini, kamu jangan nulis kayak gitu, itu nggak bagus itu gitu kan. Udah, maksudnya sih baik ya. Berikutnya lagi, itu postingan dicopot, itu celananya terlalu pendek gitu kan. Nah terus mulai nih anaknya mulai nggak nyaman, ini ngapain sih orang ini media sosialku gitu kan. Nah lalu berikutnya lagi misalnya itu temenmu yang ngomong kayak gini nih, itu tuh udah diblok aja itu gitu kan. Akhirnya si anaknya ibunya aja yang diblokir gitu. Terus juga ada banyak sebenarnya kasus-kasus ya. Tapi ini menunjukkan bahwa sebenarnya hubungan anak dengan orang tua di era digital begini, yaitu satu tadi, anak itu boleh kita bimbing, wajib malah, tapi memang sebaiknya tidak mencampuri terlalu dalam. Jadi diomongin aja. Kalau menurut mama begini, kalau menurut kamu kira-kira gimana? Kalau menurut mama sih agak nggak pantas. Nah nanti baru anaknya bilang, memang yang pantas bagi mama tuh kayak apa? Terus dicerita, lo memang ukurannya anak-anak sekarang gimana? Karena beda pola pikir antara kita dengan anak-anak. Tapi kerap kali ya kita mau mencampuri. Contoh lain nih ya, saya tuh pernah nih ibunya ini. Nah ini di grup WA orang tua. Jadi si ibu ini, anaknya cerita lagi makan malam. Gimana tadi di sekolah? Baik-baik aja. Terus dia bilang gini, tapi aku tadi kesel tuh sama guruku yang ngajar ini. Emang kenapa? Kan teman sebangkuku lagi mens.
Dia kemudian minta diantar ke UKS. Nggak taunya pas di situ, ini dia itu ada problem harus memang ganti dan nggak ada di UKS. Jadi aku terpaksa beliin dulu ke koperasi jalan dan lain-lain. Karena kan kalau dia biarkan jalan dia berceceran dong nanti. Jadi ini dia ngebantuin. Udah sampai itu udah dipastikan semuanya dia tinggalin. Telat dong masuk kelas. Si gurunya kemudian kamu telat. Lama banget keluar dari kelas saya. Nggak pernah diberi kesempatan untuk ngomong. Ya jelasin apa yang terjadi. Dia mau ngomong nggak usah dijelasin, keluar. Akhirnya keluar, anak itu keluar. Kemudian dia udah nemenin temennya yang berada di UKS. Dia curhat juga sih sama temannya di UKS. Maaf ya gara-gara gua, udah nggak apa-apa, udah santai aja. Nah malam itu cerita ke ibunya. Ibunya punya, ini anak SMP. Ibunya punya grup WA kan sama orang tua murid, sama wali kelasnya kan dibikinin kan. Lalu bilang, Bu Guru itu kok ada ya guru di sekolah ini begini bla 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 gitu kan bre. Nah kan orang tua wali murid yang lain baca dong, nanyalah sama anaknya, emang kenapa sih ini? Tadi kejadian, oh ya dia diusir gitu kan, omongin gitu bla 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 gitu. Ibunya semarah ini gitu. Besoknya, dia anak belum tahu, anak ini belum tahu, besoknya dia sekolah. Tiba-tiba anaknya gini, temen yang lain, lu kenapa gitu, kok kayak gini diceritain gitu kan. Terus dia bingung, kok tahu ya, itu perasaan obrolan aku dan perasaanku di ruang makan. Kok ini anak-anak ini tahu dari mana gitu, udah tahu semua. Nggak lama ada temennya, lu dipanggil wali kelas gitu. Datanglah dia ke wali kelasnya bilang gini, kamu kalau punya masalah gitu omongin aja sama ibu, nggak usah sampai kayak gitu. Lalu dia tambah bingung, nah ini kok bisa ketahuan semua orang ya. Lalu lagi dia kebingungan, datanglah guru yang ngusir dia. Datang terus gini, gurunya bilang, kamu kok kamu ini aja temuin ngomong wali kelas biar ngomong sama saya. Ya kan saya nggak tahu kalau kamu itu, kan padahal dia nggak diberi kesempatan, tapi dia memilih diam. Nah udah akhirnya selesailah ini urusan. Tapi berikutnya dia nggak pernah mau cerita sama ibunya sama sekali sejak itu, karena menurut dia ibunya ember dan membawa petaka bagi dia. Nah kan maksudnya baik nggak sih ibu? Baik, tapi caranya kadang salah. Oke, relasi kuasa yang timpang tadi ya. Jadi siapapun bisa menjadi pembuli dengan cara-cara. Jadi tanyakan ke anaknya, dia tersakiti atau tidak. Kalau misalnya relasi anak dengan orang tua, tanyakan siswa kita, dia tersakiti tidak? Itu relasi guru siswa. Yang ketiga adalah berulang. Misalnya gini ya, kita kurus, terus dipanggil triplek kan tipis ya. Triplek gitu kan? Tiap ketemu kita triplek, sampai dia lupa nama kita. Yang dia ingat triplek. Kita tahu sih kita kurus, tapi kalau kita dipanggil triplek tiap itu kita nggak terima juga. Berulang kan? Nah, itu bully jatuhnya. Atau misalnya kita gemuk, emang sih kita gemuk, tapi misalnya ketemu kita, gembrot, kan kita nggak mau juga ya. Betul nggak Bu? Tersinggung kan ya Bu ya? Nah, artinya yang ngukur kan si korban gitu loh. Jangan panggil dengan julukan-julukan gitu. Kita hitam, tapi kita dipanggil keling, keling gitu. Kita nggak mau kan? Bercanda, kamu aja ketawa. Tapi yang merasakan gimana? Nah itu, jadi sakit betul. Jadi kita putih, sipit, dipanggil sipit juga kita marah. Padahal fakta kita sipit gitu, tapi kita nggak mau dipanggil dengan kata-kata itu kan. Nah mengerti nggak maksud saya? Dan ini berulang. Kalau cuma sekali doang, bercanda. Kalau tiap saat ketemu kita ngomong, bully jatuhnya. Itu bisa jadi di pikiran korban. Masalah kesehatan akibat psikologi, prestasi akademik turun, dan pikiran bunuh diri, seperti tadi saya sampaikan. Lalu dampak anak yang menjadi saksi. Jangan dikira anak yang menjadi saksi juga kedampak. Dia merasa ketakutan, karena jangan-jangan nih satu saat saya gilirannya. Lalu merasa tak berdaya untuk berbuat, nggak mau nolong, mau nolong tapi pelakunya rame-rame. Kan dia jadi bingung, takut, cemas, nggak berdaya, merasa bersalah karena nggak berbuat. Kok tadi saya harusnya bisa ya, kan saya bisa lapor, saya bisa teriak, kenapa nggak saya tolong? Dia jadi terganggu gitu ya, merasa bersalah.
atau bisa juga cenderung ikut berpartisipasi daripada saya jadi korban gitu. Tapi bagaimana dengan pelaku? Apakah pelaku tidak mendapatkan hal yang sama? Mendapatkan. Pelaku setiap melakukan, habis itu sebenarnya dia kedampak. Hanya dia kerap kali memanipulasi gitu. Nah itu ya sebenarnya. Jadi nggak ada sedikit pun bully perundungan itu yang keren, nggak ada. Atau bully perundungan itu menguntungkan salah satu pihak dari korban, saksi ataupun pelaku, nggak ada. Jadi buat apa sih untuk sesuatu yang menyakiti orang lain? Satu hal ya, kalau kita bahagia, kita pasti bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Tapi kalau kita tidak bahagia, maka kita memperlakukan orang dengan buruk. Tapi saya, karena kami nasional memang lebih sering menggunakan untuk berbagai daerah. Ini adalah Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan. Karena ini juga akan ada tindak lanjut seperti apa menghentikan kekerasan di sekolah misalnya, maka menurut saya penting berpatokan ke sini. Selain ke, nah ini sekolah wajib melakukan pencegahan. Ada di dalamnya, di dalam peraturan ini. Pencegahan itu ya mulai dari keamanan, keselamatan, dan kenyamanan anak-anak, wajib melapor kepada orang tua atau wali termasuk mencari informasi awal apabila ada dugaan gejala terjadi tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Ada anak yang mungkin nggak terus terang waktu kita tanya. Nah, libatkan orang tua. Ini ada apa ya? Jangan-jangan dia bukan korban kekerasan di sekolah tapi di rumahnya. Jadi ini penting sekali bagaimana kemudian kita juga melaporkan kalau dia korban kekerasan misalnya di sekolah, jangan pernah nutupin, tapi harus disampaikan agar kita mendapatkan tadi ya penyelesaian yang baik. Kemudian menyusun dan menerapkan SOP ya, atau sekarang disebut POS, prosedur operasi standar, mencegah tindak kekerasan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan kementerian. Nah sebenarnya gini, langkah yang pertama apa? Bikin satgas. Jadi bikin satgas anti kekerasan. Kalau perlu di sekolah ini ditulisin, seperti halnya sekolah ini bebas asap rokok, maka sekolah ini bebas kekerasan. Jadi kalau bebas asap rokok orang jadi nggak berani ngerokok. Kalau ada tulisan bebas kekerasan, orang nggak berani melakukan kekerasan. Termasuk anak-anak gitu ya. Kita ngedidik ini membangun karakter. Nah, ini siapa yang kemudian satgas ini siapa isinya? Kepala sekolah, perwakilan guru, perwakilan siswa, dan perwakilan orang tua. Lalu harus menjalin kerjasama dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan maupun pakar pendidikan. Untuk apa? Tadi ya, ini sebenarnya nggak boleh berhenti di sini. Orang tua juga harusnya dikasih tahu bagaimana mengasuh yang tepat kepada anak-anaknya. Karena repot juga kalau sumbernya dari rumah. Nah, kalau itu terjadi, bagaimana sikap sekolah? Dan bagaimana jika guru BK? Itu nih anak kok kayaknya udah berat banget ya, saya kayaknya nggak punya ilmu yang cukup untuk menangani dia karena dia udah depresi nih, bisa bunuh diri. Lalu bagaimana caranya? Ya maksudnya bukan dari sekolah mungkin, tapi udah bertumpuk sebelumnya atau di sekolah sebelumnya. Nah maka yang harus dilakukan adalah kerjasama dengan lembaga psikologi. Sekarang ini P2 TP2 ADKI Jakarta itu ada dan bisa akses gratis untuk psikolog. Jadi silahkan ke sana. Kita pun guru kalau memang merasa kita punya masalah dan pingin ngungkapin, itu bisa ke psikolog gratis juga diakses. Nah ini bisa kerjasama. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak dan Ibu guru serta teman-teman semua. Saya ingin menyampaikan satu hal tentang bentuk perundungan dalam bentuk verbal. Misalnya dengan kata-kata, ada seseorang yang mempunyai julukan atau sebutan seperti Dut, apa kabar? Nah, si yang dipanggil Dut ini biasa saja dia menerima kayak, oh yaudah nggak apa-apa, itu udah biasa. Apakah hal tersebut termasuk dalam perundungan verbal jika si yang dipanggil Dut ini menerima dan tidak mempersalahkan panggilan itu? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Nur Fadila dari 10 Kuliner 2. Saya mau bertanya, apakah perilaku membuli dan dibully pada saat anak-anak dapat berlanjut sampai dewasa? Dan untuk mencegah atau menghadapi ini apa yang sebaiknya dilakukan? Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Yang pertama yang Latif, saya tadi mengatakan bahwa yang menentukan bully atau tidak itu korban. Jadi kalau korban merasa nggak masalah, ya nggak bully jatuhnya. Jadi bukan pelaku yang menentukan, tapi yang menentukan adalah korban. Tapi kalau menurut pelaku itu bercanda, bagi korban itu bukan karena menyakiti dia, ya jatuhnya bully gitu. Jadi menentukan bully atau tidak adalah korban. Tetapi kalaupun dia dipanggil nut-nut dan dia, bukan berarti mungkin dia nggak ngomong karena dia merasa tidak, nanti kalau aku ngelawan malah kemudian makin dipanggil-panggil begitu gitu. Mungkin juga begitu sih. Jadi bukan berarti dia nggak tersakiti. Siapa sih yang walaupun dia gendut tapi kalau dipanggil gendut gembrot nggak akan mau, dia tersinggung gitu, itu merendahkan gitu. Jadi ya sebaiknya sih panggil pakai namanya, kan dia punya nama gitu. Jadi jangan gunakan julukan-julukan yang sebenarnya buruk. Kalau memang kita itu ingin menghargai orang lain gitu ya, maka ya tidak menggunakan kata-kata buruk dalam memanggil teman gitu. Itu sih ya penting banget juga ditanamkan. Yang kedua kan ini ada kasus ya sampai anaknya meninggal juga nih berkelahi karena saling mengejek nama orang tua. Nama orang tua ya sebenarnya kan gini ya, ya itu emang nama orang tua kita, tapi ketika nama orang tua kita dipanggil tidak menggunakan kata bapak gitu ya, tapi kita memanggil saja nama gitu, itu mungkin banyak anak yang tersinggung. Nah beberapa anak emosi gitu ya terus ngelawan, tapi mungkin banyak anak memilih diam, kan bisa juga begitu. Jadi dia dipanggil pakai nama bapaknya dan dia memilih diam. Nah bisa jadi bukan berarti dia diam itu dia nggak tersakiti, bisa jadi dia tersakiti tapi dia nggak berdaya mau ngelawan gitu. Jadi ya berangkat dari diri kita aja, sebaiknya memperlakukan orang lain dengan baik, yaitu menyebut nama dia karena dia udah dikasih nama indah-indah dari orang tuanya gitu ya. Jadi kalau kita punya geng ngomong sembarangan gitu, geng kita tuh nggak akan tersinggung kan. Jadi harus dekat banget secara personal, secara hati dekat banget ya. Kadang kata-kata begitu tuh nggak ini ya, kayak nih ya murid saya dulu nih, saya bingung tuh dia bergeng berlima orang tuh teman akrab bercanda itu di depan di halaman sekolah pas saya lewat lah, dia ngomong ini pakai nama binatang ke temannya itu. Jadi dia bilang, hah beneran anjing lu gitu kan gitu. Terus saya kaget gitu kan. Terus saya bilang, ayo ngatain siapa itu, kan saya otomatis begitu. Yang dikatain itu ketawa-ketawa, bu bercanda, udah pokoknya kayak apa, nggak ada masalah. Memang waktu dikatain juga dia ketawa-ketawa gitu. Ya mungkin kalau kayak gitu jadinya jatuhnya tidak bully gitu ya. Nah berikutnya adalah pertanyaan yang cyberbully. Cyberbully itu ada hukumannya di Undang-Undang ITE. Ya, Undang-Undang ITE ini ada hukumannya 6 bulan tuh pelaku ya cyber. Nah, caranya begini. Kumpulkan. Misalnya kita tuh ini lebih gampang ngumpulinnya nih kalau cyber. Misalnya di media sosial, kamu di screenshot aja. Screenshot terus tuh tiap anak yang lakuin menghina kamu, itu terus aja di screenshot. Udah banyak nih, udah bisa kumpulkan, kamu mulai bicara misalnya sama ini pelaku, udah kita kasih tahu juga bahwa kita nggak mau misalnya lewat DM gitu ya. Tapi kalau kemudian dia masih melakukan, udah kumpulin bukti. Habis itu segala bukti di print, kamu kasih ke polisi, proses akan dilakukan. Ya, dan ini ya hukumannya itu 6 tahun loh minimal. Dan satu lagi ya, kalau kita misalnya memutuskan ngapus IG kita gitu ya, misalnya kita percakapannya di situ, hapusin aja nih, hapus IG kita, sehingga kamu berpikir kehilangan jejak. Enggak, polisi kita itu punya alat yang canggih, udah dihapus, asal kamu bisa nunjukin screenshotnya, mereka akan cari, ketemu, berhasil.
Kasus Jogja yang anak itu ngalamin itu kan si pelaku bilangnya mahasiswa kedokteran umur 21 tahun. Ya. Lalu berbohong juga pada lokasi. Polisi nemuin loh lokasinya dia di mana dari media sosial, dari akun media sosial yang sudah dia hapus. Jadi tenang aja, polisi bisa nemuin. Ya, jadi kalaupun si pelaku menghapus semua postingan buruk yang tentang kamu, tenang aja, semua bisa dibangkitkan kembali, diambil lagi oleh polisi dengan alat yang mereka punya. Jadi nggak apa-apa, anak sama anak tetap bisa kok. Kalau memang sudah keterlaluan ya. Tiap kamu posting, kamu digituin, nggak apa-apa. Kamu katakan aja bahwa saya akan melapor, bisa. Hentikan, kayak gitu harus dilawan. Kalau kita tidak pernah melawan, pelaku nggak pernah berhenti. Ya. Nah, tapi melawan itu kan nggak harus lewat hukum. Kalau emang bisa dikasih tahu, bisa ke sekolah, apalagi kalau itu teman sekolah, ya gunakan aja kanal-kanal pengaduan yang ada, jangan ke polisi dulu. Polisi kan cara terakhir ya, kalau bisa seperti itu. Jadi sekali lagi untuk adik Risma ya, hukuman bagi cyberbully itu ada diatur dalam Undang-Undang ITE, dia bisa kena minimal 6 tahun. Demikian diskusi ya, seminar yang diselenggarakan oleh SMK Negeri 33 Jakarta yang memang ingin menerapkan sekolah bebas perundungan. Nah, kita melihat bagaimana kemudian anak-anak juga antusias tadi untuk bertanya ya. Demikian jalannya acara seminar ini, semoga bermanfaat. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, wassalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam.